Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan video dari tugas interkoneksi sistem instrumentasi yang berjudul Medical. Dari kelompok 5 kami terdiri dari 7 anggota. Yang pertama Yansu dan Rizky Aditya, Muhammad Jidan Baraja, Muhammad Aufa Afandi, Rizal Khairul Ato, Galuh Pandu Satrio, Ahmad Malikul Karim Amrullah, dan Ayreka Maulana. Di sini kita mengambil dari 3 jurnal referensi. Yang selanjutnya yakni Picture Achieving and Communication System atau PACS, yakni sistem komputer digital yang digunakan di dalam dunia medis untuk menyimpan, mengelola, melihat, dan mengirim gambar radiologi. PACS memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis, serta dalam perawatan pasien secara keseluruhan dalam sistem perawatan kesehatan modern, dengan menyediakan akses cepat dan aman ke gambar medis. PACS membantu profesional medis membuat keputusan yang lebih baik dan memberikan perawatan pasien yang lebih optimal. Selain itu, PACS juga memungkinkan kolaborasi antar tenaga medis melalui jaringan digital. Integrasinya dengan rekam medis memungkinkan dokter mengakses riwayat pencitraan secara lengkap dan terstruktur. Sistem ini juga mengurangi kebutuhan penyimpanan film fisik, menghemat ruang dan biaya, serta meminimalkan risiko kehilangan data. Kemudian, dalam membandingkan gambar dari waktu ke waktu, turut mendukung pemantau kondisi pasien secara lebih akurat, terutama dalam diagnosis dini dan penyakit kronis. Baik, di sini merupakan komponen dari Picture Achieving and Communication System, di mana terdapat komponen utama dari PACS, yaitu H17 server yang mendukung protokol HL7, Health Level 7 untuk pertukaran data kesehatan. Kemudian terdapat DICOM server yang mengelola gambar medis dalam format DICOM, Digital Imaging and Communication in Medicine. Kemudian terdapat web server menyediakan antarmuka berbasis web untuk mengakses dan berbagi gambar medis. Kemudian yang terakhir ada database untuk menyimpan data pasien dan gambar medis secara terstruktur. Kemudian dari workstation eksternal digunakan untuk akses jarak jauh atau kolaborasi seperti di Configure, perangkat lunak untuk melihat dan menganalisis gambar di PACS Workstation, stasiun kerja khusus untuk radiologi dengan fitur canggih seperti pengukuran dan anotasi, PACS Admin, alat untuk mengelola sistem PACS termasuk akses dan pemeliharaan. Yang ketiga ada VNA atau Vendor Neutral Archive, terdapat data storage, penyimpanan data medis yang independen dari vendor, memungkinkan interoperabilitas antar sistem berbeda. Kemudian ada PACS lainnya, bagian ini memungkinkan merujuk pada integrasi dengan sistem PACS tambahan atau pihak ketiga untuk pertukaran data lebih luas. Yang kelima ada manfaat dari PACS dalam kesehatan, efisiensi, menggantikan penyimpanan fisik seperti film rongsen dengan digital, aksesibilitas, dokter bisa mengakses gambar medis dari mana saja, termasuk untuk teleradiologi atau rujukan, kemudian kolaborasi memudahkan berbagai data antar profesional kesehatan, yang terakhir keamanan, data tersimpan terpusat dengan backup dan manajemen yang terstruktur. Baik, selanjutnya jaringan PAC. Nah, di sini terdapat gambar sebuah hospital yang dimana antar PAC dan lainnya itu saling terhubung. Nah, di sini ada unit Object Store Service dan mempunyai fungsi menyimpan data gambar medis secara aman dalam format objek. Untuk cara kerja sendiri, data dari PACS lokal diunggah ke cloud menggunakan protokol DICOM dan disimpan di OBS. OBS memberikan stabilitas tinggi dan dapat diakses dengan cepat oleh layanan lain di cloud. Berikutnya. Berikutnya ada storage service. Fungsinya menyediakan layanan penyimpanan untuk PACS sebelum data dipindahkan ke OBS atau digunakan oleh aplikasi PACS. Berikutnya ada cara kerja.
bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara dan manajemen file gambar medis belum digunakan untuk keperluan lebih lanjut seperti pembacaan atau analisis. Berikutnya, di sini ada MySQL database. Fungsinya menyimpan metadata gambar medis seperti identitas pasien, tanggal pengambilan gambar, jenis pemeriksaan. Cara kerja PACS membutuhkan database untuk mengelola informasi non-gambar seperti indexing dan pencarian gambar berdasarkan kriteria tertentu. Database ini dikonfigurasi dengan spesifikasi 4 vCPU, 16 GB RAM, 500 GB storage. Berikutnya ada workstation. Fungsinya, komputer yang digunakan dokter atau radiolog untuk membaca dan menganalisis gambar medis. Cara kerja, mengakses gambar yang tersimpan di PACS lokal maupun di cloud melalui jaringan privat. Workstation biasanya dilengkapi dengan software untuk melihat gambar medis secara detail. Berikutnya ada Cloud Films. Fungsi menyimpan hasil gambar medis dalam format yang mudah diakses dari cloud. Cara kerja, setelah gambar diolah dan disimpan di server, hasilnya dikonversi ke format yang dapat diakses dengan cepat melalui aplikasi cloud, termasuk untuk dilihat oleh dokter di lokasi manapun. Selanjutnya, bawa lagi. Berikutnya ada hospital B dan hospital C. Nah, untuk hospital B dan hospital C ini, fungsinya rumah sakit lain yang terhubung ke cloud PACS, jadi saling terhubung. Nah, cara kerja rumah sakit B dan C dapat mengakses data yang tersimpan di cloud, sehingga mendukung kolaborasi antar rumah sakit, second opinion, atau sharing resource. Tanda kurung misalnya radiolog di rumah sakit B bisa membaca hasil scan dari rumah sakit A. Jadi saling terhubung. Berikutnya, security atau monitoring. Fungsinya menjamin keamanan data medis yang termasuk data sensitif dan monitor aktivitas sistem untuk mencegah kebocoran data. Cara kerja melibatkan enkripsi data, autentikasi pengguna, audit log, dan sistem monitoring untuk mendeteksi anomali. Oke, selanjutnya protokol komunikasi PACS. Ada beberapa komponen. Yang pertama, komunikasi gambar medis. Protokol utamanya yaitu DICOM. Yang kedua, akses cloud atau server. Protokol utamanya ada HTTPS, VPN, REST, dan REST API. Yang selanjutnya ada database. Protokol utamanya yaitu MySQL. Selanjutnya, penyimpanan objek. Protokol utamanya S3 Compatible API atau REST API. DICOM sendiri yaitu untuk pertukaran gambar medis dari pelaratan seperti contoh CT atau MRI. HTTPS, VPN, dan REST API untuk akses cloud secara aman. MySQL untuk menyimpan metadata gambar medis seperti nama pasien, tanggal scan, dan jenis pemeriksaan, dan lain-lain. Selanjutnya, S3 Compatible API atau REST API yaitu untuk jembatan komunikasi antara sistem aplikasi dan penyimpanan objek atau OBS. Selanjutnya ada soft sensor. Apa itu soft sensor? Soft sensor adalah sensor virtual atau berbasis perangkat lunak software yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data, biasanya sebagai pengganti atau pelengkap sensor fisik. Dalam konteks medis dan PACS, soft sensor tidak membaca data secara fisik seperti alat pengukur suhu, melainkan mengolah data citra medis seperti gambar dari CT scan, MRI, dan lain sebagainya untuk menampilkan informasi tambahan secara otomatis. Kemudian ada peran soft sensor dalam PACS. Di dalam sistem PACS, soft sensor digunakan untuk membantu dokter menganalisis dapat dan akurat. Soft sensor bekerja dengan membaca gambar digital dan memberikan informasi tambahan yang berguna untuk diagnosis, pengukuran, dan dokumentasi. Lalu ada cara kerja soft sensor dalam PACS. Soft sensor bekerja dimulai dari gambar medis digital seperti CT scan atau MRI yang masuk ke sistem. Gambar ini kemudian diproses oleh soft sensor, program cerdas,
yang menganalisis isi gambar tersebut. Selanjutnya, soft sensor menjalankan beberapa fungsi penting seperti pengukuran otomatis, jarak luas volume, peningkatan kualitas gambar, deteksi kelainan seperti tumor atau perdarahan, anotasi otomatis, dan pelacakan perubahan dari waktu ke waktu. Semua informasi ini ditampilkan langsung dalam sistem PACS, sehingga memudahkan dokter dalam melihat, memahami, dan mengambil keputusan dari gambar medis secara lebih cepat dan akurat. Bawahnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu contoh fungsi soft sensor dalam PACS. Satu, untuk pengukuran otomatis. Soft sensor dapat mengukur jarak, luas, volume, atau sudut dari bagian tubuh yang ada di dalam gambar medis. Misalnya, mengukur diameter tumor pada hasil CT scan atau volume organ tertentu. Yang kedua, pendeteksi citra medis atau CAD atau CAD, Computer Aided Diagnosis. Sistem dapat mengenali pola tertentu yang mencurigakan dalam gambar, seperti kanker paru-paru, pendarahan otak, dan lain-lain. Soft sensor bisa memberikan tanda visual, highlight pada area yang dicurigai. Yang ketiga, pelacakan perubahan dari waktu ke waktu. Jika pasien sudah pernah di-scan sebelumnya, soft sensor bisa membandingkan gambar baru dan lama. Ini membantu dokter melihat perkembangan penyakit atau efektivitas pengobatan. Yang keempat, anotasi gambar otomatis. Soft sensor bisa menambahkan label, catatan, atau informasi klinis langsung pada gambar. Hal ini sangat membantu dalam proses diskusi antar dokter atau saat laporan medis dibuat. Yang kelima, filter dan peningkatan kualitas gambar. Soft sensor bisa melakukan peningkatan kontras atau resolusi gambar agar lebih jelas. Berguna saat dokter butuh melihat detail lebih tajam dari citra medis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sudah. Nah, kenapa soft sensor itu penting? Karena dengan soft sensor mengurangi beban kerja dokter karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh sistem otomatis, meningkatkan akurasi diagnosis terutama dalam kasus penyakit yang sulit dikenali secara visual, lalu mempercepat proses interpretasi gambar medis, lalu mengurangi potensi kesalahan manusia dalam membaca citra. Selanjutnya itu contoh teknologi soft sensor yang bisa terintegrasi dengan PACS. Yang pertama, AI atau deep learning untuk klarifikasi citra. Lalu image processing algorithm, contohnya detection, noise reduction. Lalu machine vision untuk mengenali struktur tubuh tertentu. Lalu 3D reconstruction software untuk melihat organ dari berbagai sudut. Next. Wow. Lalu masuk pada manfaat dari penggunaan PACS sendiri. Yang pertama, akses cepat ke gambar medis. PACS memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap gambar medis seperti rongsen, MR secara fisik atau pengiriman gambar secara manual. Lalu keuntungan ini sangat penting dalam situasi darurat di mana keputusan medis perlu diambil dengan cepat. Yang kedua, peningkatan efisiensi pengolahan data medis. Penggunaan PACS memungkinkan pengelolaan gambar medis yang lebih terstruktur dan sistematis. Data gambar tidak lagi disimpan dalam bentuk film atau media fisik sehingga mengurangi resiko kerusakan atau kehilangan gambar. Dan dengan sistem berbasis digital, gambar medis dapat dengan mudah diindeks, dicari, dan diambil kembali yang meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit atau fasilitas medis. Yang ketiga, kemudahan berbagi data antara profesional kesehatan. PACS memungkinkan gambar medis untuk dibagikan secara cepat antara dokter, ahli radiologi, atau rumah sakit lain, meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Lalu, profesional kesehatan dapat mengakses gambar tersebut secara real time yang mendukung keputusan medis yang lebih baik dan lebih cepat. Yang keempat, penghematan biaya dan ruang penyimpanan. Dengan mengurangi penggunaan film dan perangkat penyimpanan fisik, PACS mengurangi biaya pengelolaan arsip medis dan penghemat ruang fisik yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan gambar medis tradisional. Dan penggunaan penyimpanan digital juga mengurangi biaya pengganti
media fisik, dan pengelolaan dokumen. Yang kelima, kemudahan akses melalui berbagai jenis jaringan. Makalah ini membahas penggunaan PCS dan pada jaringan wireline, kabel, dan wireless. Dengan ini, sistem PCS memungkinkan akses gambar medis tidak hanya di dalam rumah sakit atau klinik, tetapi juga memungkinkan profesional kesehatan untuk mengakses gambar medis dari jauh, terutama di jaringan nirkabel yang memberikan mobilitas. Dan hal ini sangat menguntungkan bagi dokter atau tenaga medis yang bekerja di lapangan atau membutuhkan akses ke data medis saat bepergian. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan pemulihan data. PCS mendukung fitur keamanan yang lebih baik untuk gambar medis, termasuk enkripsi data dan kontrol akses yang ketat, yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Selain itu, sistem PCS memungkinkan backup data secara otomatis, mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan fiksi atau bencana. Dan yang ketujuh, kompatibilitas dengan sistem lain. PCS dapat diintegrasikan dengan sistem rumah sakit lainnya, seperti Electronic Health Record atau Hospital Information System, untuk memungkinkan alur kerja yang lebih efisien dan berbasis data. Integrasi ini memungkinkan profesional medis untuk mengakses seluruh riwayat medis pasien secara terkomputerisasi dan terhubung. Dan dari kelemahan dan dari kelebihan manfaat tadi yang saya jelaskan, terdapat kelemahan dalam penggunaan PACS, yaitu masalah interoperabilitas. Salah satu tantangan utama dalam implementasi PACS adalah interoperabilitas antara berbagai sistem yang ada. Rumah sakit atau fasilitas medis seringkali menggunakan berbagai sistem PACS yang berbeda, yang mungkin tidak selalu kompatibel satu sama lain. Misalnya, sistem PACS yang satu mungkin menggunakan versi DICOM atau standar lain yang tidak kompatibel dengan sistem PACS di rumah sakit lain, sehingga mempersulit pertukaran gambar medis atau integrasi dengan sistem lain seperti Electronic Health Record. Walaupun ada standar internasional seperti DICOM dan HL7, perbedaan dalam implementasi dan vendor yang berbeda dapat menyebabkan masalah integrasi. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.